Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان به تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين إن تكلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أعلى السماء سماء محمد جبريل قال له تقدم.
Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Shallal ilahu ala Muhammad wal ali kullihim wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi wa ala alihi. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan bacaan shalawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai detik ini kita masih diberi nikmat dan rahmat oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin sehingga kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman ini dalam rangka menghadiri pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi tambahan ilmu yang bermanfaat, memberi tambahan ilmu yang diridhoi bisa kita laksanakan dan hasilnya nanti kita terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kelihatannya ini sudah tidak musim hujan lagi. Jadi kalau pagi itu agak mendidih, dingin ya. Nah, kebetulan kalau malam hari agak sumuk barang ini. Ya, ini bagian dari perputaran alam musim kemarau
musim rendeng dan seterusnya. Ini kemarau sekarang. Biasanya sampai nanti Agustus, September, Oktober mungkin itu Oktober, November mungkin sudah mulai rendeng lagi biasanya. Namun demikian tidak menjadi halangan bagi kita baik musim kemarau atau musim hujan kalau kita mencari ridha Allah melalui acara menghadiri pengajian di berbagai tempat, majelis taklim, sehingga kita di dalam menuntut ilmu itu dilaksanakan dan diniati dengan hati yang tulus, ikhlas, tindakan kita bisa istiqomah. Ini yang penting. Istiqomah itu bahasa Jawanya apa namanya? Ajek ya. Konsisten. Jadi tiap ada acara yang baik kita nawaitu untuk ikut serta bergabung di situ dalam rangka kita mencari rahmat Allah dan nikmat dari Allah berupa ilmu pengetahuan. Seperti malam ini niat kita thalabul ilmi. Dilaksanakan dengan istiqomah inilah yang ada asar positifnya. Asar itu efek ya, manfaat yang substansial sedikit, tapi kita istiqomah, terkumpul ilmu itu sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit kan gitu, jadi besar. Bahkan ada seorang ulama di dalam menuntut ilmu itu dia menjadwal diri bahwa setiap hari cukup mendapatkan tambahan ilmu satu bab saja, tidak lebih, tidak sampai 2 bab, tidak sampai 2 poin inti daripada ilmu yang dituntut, hanya cukup setiap hari 1 poin ilmu tentang hukumnya melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya tata cara sholat misalnya, besok tata caranya wudu misalnya, besok lagi bagaimana kalau melaksanakan supaya bisa sempurna, terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Walhasil sehari cukup 1 poin hukum, tapi diusahakan setiap hari tidak kosong, tidak lowong, tetap dapat ilmu walaupun 1. Begitu dilaksanakan dengan konsisten, istiqomah, terkumpul ilmu dalam 1 bulan 30 poin. Kalau dalam kitab itu bab 1, bab 2, bab 3 dan terusnya. Kalau 1 bulan 30 bab. Babus sholat, babul wudu, babus saum misalnya. Tapi setiap hari yang diusahakan jangan sampai kosong, 1 hari 1 macam ilmu dia dapati dari dia belajar atau menimba ilmu dari gurunya. Alhamdulillah dengan tindakan seperti itu, istiqomah tadi itu, dalam 1 tahun berarti terkumpul sekitar 360 bab ilmu. Kalau dalam sekolahan, di sekolahan kelas-kelas itu ya, 1 tahun
sehari dia mata pelajarannya 3 misalnya. Berarti andai kata itu dihitung 10 hari 30, 1 bulan 90 kan gitu. Ini beliau tidak seperti sekolahan, tapi sehari di rumahnya dapat 1 macam ilmu, 1 bab ilmu. Yaitu tadi, begitu 1 tahun ternyata ilmu yang didapatkan sampai 360 bab ilmu pengetahuan. Tinggal dikalikan saja. Jadi kalau diatur sedemikian rupa tapi tindakannya istiqomah, barokah itu ilmunya, akhirnya menjadi ulama besar beliau. Sebaliknya kalau tidak di-manage, yaitu tadi hanya banyak saja materinya setiap hari tapi tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh, tidak difahami dengan benar, hanya terkumpul nominal saja tapi dia tidak paham-paham. Ini ya seperti anak sekolah itu, banyak yang kurang begitu netes pengetahuannya karena hanya banyak materi saja yang didapatkan. Bab ini, bab itu, bab itu. Tapi satu-satu dari bab tadi itu tidak dipahami dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin niatnya juga tidak di-manage sedemikian rupa untuk bisa menuntut ilmu dengan istiqomah. Jadi barokahnya kurang. Rendah sekali barokah dari usaha siapa saja itu, termasuk kita, kalau tidak diniati dengan istiqomah itu dan didasari dengan hati yang tulus ikhlas itu. Nah di sini menjadi persoalan pada malam ini saya sampaikan, kita belajar mengikuti, menyimak dan seterusnya, tapi diniati dengan sungguh-sungguh, ikhlas lillahi ta'ala, diusahakan istiqomah. Nah ini insyaallah ke depan nanti ilmu yang didapatkan itu dapat barokahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ya, sebetulnya masalah istiqomah itu bukan hanya urusan belajar ilmu pengetahuan atau ngaji. Kerja saja harus istiqomah itu. Lebih-lebih misalnya dagang suatu jenis komoditi yang dia tekuni, tapi hatinya kurang mantap, yang dia misalnya jualan baju, misalnya batik misalnya. Ini karena di sini kampung batik ya, kebetulan dekat pasar Klewer kan gitu. Yang jelas komoditas yang dijual itu adalah barang-barang pakaian. Kemudian dia buka kios di Klewer, hatinya ya cuma kepingin dapat keuntungan gitu, tapi tidak punya komitmen untuk bisa berdagang dengan istiqomah. Begitu suasana sepi, dia berubah ganti dagangan, keluar dari Klewer, dagang cari dagangan lain. Walhasil dia tidak tetap mencintai barang yang dijual itu untuk dijadikan dagangan. Itu lama-lama tidak akan jadi itu. Tapi kalau acuh sekali kerja, ya memang harus ditekuni kerjaannya itu, dicintai apa yang dijual itu, supaya bisa istiqomah. Kalau urusan pasang surut itu memang alami itu.
artinya sudah biasa. Kalau pedagang yang saya tahu karena saya pernah jadi pedagang, itu ada kalendernya itu. Yang rame itu bulan 2, 3, 4, 5, 6. Paling enggak 7. Pokoknya dalam 1 tahun itu 5 bulan rame, 5 bulan sepi. Yang mulai sepi mulai bulan 11 gitu. Ya 10 akhir bulan Oktober akhir itu sudah mulai menurun itu bulan 11, bulan 12, 1, 2, 3, 4. Pokoknya dibagi itu. Dalam 1 tahun itu kadang 5 bulan sepi, kadang 6 bulan rame, kadang itu 6 bulan rame, ya sepi, 5 bulan rame. Yang 1 bulan terakhir itu karena biasanya perusahaan itu tutup buku ceritanya, itu memang sepi itu. Jadi kalau pedagang itu tahu tentang kalendernya, perputaran orang yang jual beli lancar dan macet, itu insya Allah tidak begitu terpengaruh atas pikirannya mau kerja istiqomah dan tidak istiqomah. Itu pekerjaan loh. Belum urusan ibadah, belum urusan mencari ilmu dan seterusnya. Walhasil istiqomah itu bisa kita rasakan di semua aspek kehidupan kita, ibadah, bekerja, itu harus didasari dengan keistiqomahan. Kalau ingin sukses itu, kalau tidak pasti kurang begitu mapan, ganti terus, wah itu tidak ajek itu. Itu pekerjaan, kerja ikut orang misalnya, memang niatnya dia belajar, begitu sudah ikut orang sebulan 2 bulan, pindah lagi ikut yang sana, pindah semomet itu kerja itu. Jadi seharusnya memang harus ditekuni ke konsistennya itu dipertahankan supaya waktu menghadapi ujian agak kurang enak itu bisa menjadi pelajaran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ada dawuh berkaitan dengan istiqomah itu, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Kapan Anda itu konsisten, ajek, istiqomah, Allah akan mentakdirkan Anda mempunyai prospek yang cerah ke depan. Artinya Allah akan mentakdirkan Anda itu kalau istiqomah menjadi orang yang sukses. Ceritanya begitu. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril asman. Kapan kamu itu istiqomah, ajek, Allah akan mentakdirkan Anda mendapatkan prospek masa depan yang cerah di kemudian hari. Oleh sebab itu perlu kita niati sejak awal di berbagai aktivitas kita itu bisa kita laksanakan dengan istiqomah. Kebetulan dawuhnya dalam kitab itu dikatakan al-istiqomatu afdalu min alfi karamah. Konsisten itu, ajek itu, istiqomah itu lebih afdal, lebih utama daripada 1000 kemuliaan atau kekeramatan.
Jadi lebih afdal itu lebih utama, lebih unggul daripada 1000. Padahal ada seseorang mempunyai keistimewaan, satu jenis keistimewaan, satu macam misalnya, itu sudah luar biasa di mata manusia itu, terutama ya di mata manusia. Ini kalau istiqomah betul lebih utama dari 1000 keistimewaan dari seseorang yang mempunyai keistimewaan khusus. Itu 1000 macam keistimewaan masih lebih unggul keistiqomahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya menyampaikan ini sebetulnya untuk mengambil hikmah daripada tindakan kita setiap kita beramal, baik itu ibadah maupun muamalah. Kalau didasari dengan keistiqomahan itu, hikmahnya akan kita terima dari Allah itu. Jadi manfaatnya, faidahnya, hasilnya itu akan kita rasakan di kemudian hari. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang yang iman kepada Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kan begitu. Orang-orang yang iman kepada Allah kemudian dia istiqomah dalam keimanannya itu. Sekali Islam tetap Islam, kan begitu ya. Sekali dia sholat tetap sholat, sekali dia puasa tetap puasa. Istiqomah dalam hal ini dua sisi. Secara lahiriah tindakan, tapi batiniah itu kaitannya dengan akidah atau keyakinan. Tapi tetap istiqomah. Sekali Islam tetap Islam. Sekali akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak berubah itu. Allah akan menurunkan malaikat untuk mengawal orang yang iman dan istiqomah tadi itu, agar dia, kata Allah, tidak merasa susah, tidak merasa takut di dalam menghadapi kehidupan, dan diperintah oleh Allah untuk berbahagia dengan surga yang Allah janjikan. Orang yang iman kepada Allah kemudian bertindak istiqomah harus merasa bahagia akan menempati surganya Allah yang penuh dengan nikmat. Hidupnya tidak akan mendapatkan kesusahan, tidak akan mendapatkan rasa takut dan seterusnya. Pertanyaannya, kalau di zaman seperti sekarang banyak kita ini yang merasa takut dan susah dalam menghadapi kehidupan, terbentur dengan persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat kita dan seterusnya. Ya karena memang intisarinya masing-masing individu itu keyakinannya tidak kuat itu. Dengan kata lain tidak ajeg, tidak kokoh. Akhirnya goyang. Ada pengaruh ini sudah sangat mempengaruhi kehidupannya. Karena itu tadi keyakinannya tidak ajeg itu. Tidak jejeg, tidak kokoh. Makanya Allah menjamin iman kepada Allah, istiqomah tindakannya, istiqomah keyakinannya, pasti itu aman, pasti tidak punya rasa takut, dan pasti insya Allah
ditempatkan bahagia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini. Jadi kalau kita sudah mendapatkan penjelasan baik dari dawuhnya para ulama maupun terutama dari Al-Qur'an, ya sudah kita yakin dan kita mantap ke depan itu rahasia yang kita terima tidak begitu sulit sebetulnya, tinggal kita merealisasikan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian itu, terutama berkaitan dengan agama, kita laksanakan dengan istiqomah. Itu saja. Tidak usah banyak-banyak pikiran yang niko-niko karena terlalu ruwet menghadapi persoalan yang ada di lingkungan kita. Akhirnya keistiqomahan itu pudar, tidak lagi istiqomah. Wah, ini betul-betul musibah ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, kita di saat-saat seperti sekarang ini harus banyak memohon kepada Allah, banyak-banyak merintih kalau bahasa. Kalau bahasa yang populer itu istighosah, mohon pertolongan, kan gitu. Banyak-banyak mohon pertolongan kepada Allah supaya hidup kita itu bisa terarah, tidak goyang dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang notabene bertentangan dengan hal-hal yang kita yakini yang benar itu. Sekarang kan untuk mendengarkan ghibah namanya, mencaci maki orang dan seterusnya, itu sudah setiap detik itu, bukan tiap menit lagi. Lebih-lebih kita buka HP, ya sudah, wassalam itu. Jadi manfaat dan mudaratnya itu, HP itu banyak mudaratnya sebetulnya. Yang lebih terkemuka di YouTube, Medsos dan seterusnya. Ini kalau kita tidak ada komitmen yang kuat dalam hati kita, terpengaruh itu. Lama-lama goyang hati kita. Tidak cecek lagi untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, goyang. Oleh sebab itu kita banyak memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah, jauh dari fitnah-fitnah dunia, fitnah-fitnah yang membawa diri kita ke tindakan yang kurang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ini sedikit keterangan pada malam ini kaitannya dengan waktu yang memang tadi saya kesini agak mundur sih, kurang lebih 8 menit 10 menit ya. Karena memang saya tadi ada acara di pondok, buka kitab untuk ngajar anak-anak sebentar. Yang jelas kita sebagai hamba Allah yang iman, beragama Islam, semangat untuk menuntut ilmu pengetahuan agar kita mendapat tambahan cahaya hidup itu dengan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ilmu ini yang menjadi sinar kehidupan kita. Kalau tidak punya ilmu itu gelap gulita kita. Al ilmu nurun wal jahlu dhalamun. Ilmu itu adalah cahaya, kebodohan itu adalah kegelapan. Jadi kita dalam hal menuntut ilmu terutama sampai matilah kita mengikuti sabda Nabi,
kita diperintah untuk menuntut ilmu minal mahdi ilal lahdi. Watlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu pengetahuan itu sejak dari ayunan sang ibu masih kecil sampai ke liang lahat, sampai meninggal dunia. Tapi itu tadi rahasianya istiqomah, supaya ilmu yang kita dapatkan barokah dan dapat kita laksanakan, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi yurja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtaimi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.